Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Ade Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 4.1 Pendahuluan. Sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberitakan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Demikian juga halnya dengan manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungan dengan perilaku. Apakah Anda dirasakan kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja? Secara umum, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsisten di antara sikap mereka serta antar sikap dan perilaku mereka. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting sebab komponen perilakunya. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap. Sikap kerja bermuatan evaluasi positif atau negatif yang dipunyai oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Sesungguhnya ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. 4.1.1 Sikap dalam bekerja. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Menurut Kreitner dan Kiniki tahun 2005, sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian menurut Purba tahun 2013. Tahun 2019 B. Purba et al. Tahun 2019 Purba tahun 2020 Purba Nainggolan et al. Tahun 2020 Revida et al. Tahun 2020 Siagian et al. Tahun 2020 dan Zaman et al. Tahun 2020. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni A. Job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seorang terhadap pekerjaannya. B. Job involvement, yakni sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif atau karyawan terhadap pekerjaannya. C. Organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni 1. Objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. 2. Mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. 3. Intensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendahnya sikap. 4. Berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin. Tahir tahun 2014A, tahun 2014C, tahun 2014B. 4.2 Perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan bagian yang berperan secara penting atau sangat penting dalam kehidupan bekerja. Perilaku kerja merupakan tindakan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bekerja. Menurut Sinamowaton tahun 2005 dalam Tahir tahun 2004D, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu 1. Bekerja tulus, 2. Bekerja tuntas, 3. Bekerja benar,
4. Bekerja keras, 5. Bekerja serius, 6. Bekerja kreatif, 7. Bekerja unggul, 8. Bekerja sempurna. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. 4.3 Kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. 4.3.2 Faktor-faktor kepuasan kerja. 1. Kesempatan untuk maju, 2. Keamanan kerja, 3. Gaji, 4. Manajemen kerja, 5. Kondisi kerja. 4.3.3 Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi atau hubungan kepuasan dalam bekerja antara lain 1. Motivasi, 2. Keterlibatan dalam pekerjaan, 3. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, 4. Komitmen organisasi, 5. Ketidakhadiran. Sekian dan terima kasih.